Halo Sobat Bagus semuanya, ketemu lagi. Dalam kesempatan kali ini saya ajak teman-teman Sobat Bagus semua untuk jalan-jalan, tepatnya di Pasujutan Sunan Bonang, di mana Pasujutan Sunan Bonang berada di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Letaknya 17 km di sebelah timur kota Rembang, jurusan Surabaya. Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim meninggal tahun 1525 di usia 60 tahun. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan jika makam Sunan Bonang ada di wilayah Tuban dan Madura, Jawa Timur. Pasujutan Sunan Bonang ini tepatnya ada di depan pesisir Binangun. Jika hendak bepergian ke sana, ke sini, harus naik tangga terlebih dahulu ya, seperti ini ya. Kita harus siapkan fisik kita, naik turun tangga yang sangat tinggi sekali. Pasujutan Sunan Bonang itu berwujud batu yang ada bekas sujudnya Sunan Bonang. Menurut cerita masyarakat di sana, pasujudan Sunan Bonang zaman dahulu itu adalah batu yang digunakan sujud oleh Sunan Bonang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sujudnya Sunan Bonang itu sangat lama sekali sehingga batu tersebut membekas palapannya Sunan Bonang. Sekarang pasujudan Sunan Bonang tersebut dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Sunan Bonang atau disebut Raden Makdum Ibrahim Ampel Denta, yaitu putranya Sunan Ampel dari istri yang namanya Dwi Chandrawati. Sunan Bonang atau Maulana Ibrahim adalah sepupu dari Sunan Kalijaga yang dikenal dengan sebutan pencipta gending yang pertama. Sebelumnya ada di bidang dakwah, Sunan Bonang sering nuntut ilmu atau belajar ada di Pasai. Setelah dari Pasai, Sunan Bonang juga mendirikan pondok pesantren yang berada di wilayah Tuban. Santri yang belajar di pesantren Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang berasal dari tempat Nusantara. Dalam pelaksanaan dakwahnya, Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang mempunyai ciri yaitu dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat yang dikenali di dalam ajaran agama Islam. Di dalam pesantren, pisang paya bisa pengatutnya jarang di agama Hindu dan Buddha yang dikenal sudah dianut sebelumnya. Untuk fasilitas yang berada di Pasujudan Sunan Bonang, terdapat batu bekas tempat bersujud Sunan Bonang, bekas kediaman Sunan Bonang, joran pancing milik Sunan Bonang, dan makam-makam kuno lainnya. Di Pasujudan Sunan Bonang ini terdapat bangunan-bangunan unik atau tempat unik. Di antaranya ada musola dengan kamar yang isinya batu besar yang biasa digunakan Sunan Bonang untuk alas sholat atau sajadah dan tempat membaca sholawat dari perintah Nabi. Batu tersebut dikenal dengan nama Batu Pasujudan dan ada bekas anggota badannya Sunan Bonang. Dan ini adalah makam dari Putri Campa, di mana makam ini juga ada uniknya. Tapi untuk saat ini tidak bisa masuk dan kita nanti coba lihat dari jendela saja ya. Kita intip
mengintip dari jendela. Siapa itu Putri Cempa? Putri Cempa yaitu Dewi Indrawati atau ibunya Raden Patah, Sultan Demak yang menjadi mubalik di Bonang hingga akhir hayatnya. Dan kita coba ke dalam, ke Amani Teras. Kita coba lihat makam dari Putri Campa. Kita karena tidak diizinkan untuk masuk, kita coba tengok dari jendela. Nah, itu dia penampakan atau makam dari Putri Cempa. Ini dia sobat, makam dari Putri Cempa yang merupakan ibu dari Raden Patah, Sultan Demak. Dan di bangunan ini atau di makam ini juga terdapat suatu keunikan, di mana umpak, nah ini putih-putih ini merupakan atau berupa tulang punggung dari ikan paus. Jadi umpak ini terbuat dari tulang punggung ikan paus. Ini juga jadi saat renovasi atau revitalisasi bangunan ini memang sengaja tidak dibongkar, bangunannya saja yang diperbaiki. Di bagian depannya saja, kalau nggak ada 4 kalau tidak salah. Nih, oh ya, untuk karya dari Sunan Bonang yaitu mengubah gamelan Jawa yang waktu itu sangat kental sekali dengan estetika Hindu, juga memberi nuansa baru. Dia itu termasuk kreator gamelan Jawa sampai seperti sekarang ini, juga menambahkan instrumen bonang. Gubahannya waktu itu diberi nuansa sikir yang mendorong kecintaan kehidupan transendental atau alam malakut. Oke sob, bagus, kita lanjut jalan-jalan lagi ya, kita keliling-keliling lagi. Seperti ini keadaannya. Oh ya, dulu saya pernah sekali juga ke tempat ini waktu masih kecil, kalau nggak salah umur berapa ya, 6 tahun apa 7 tahun. Bangunannya tidak seperti ini. Nah ini pohon ini yang dulu cuman sebagai apa namanya, peneduh, sekarang sudah dibuat apa itu, ditambahi dengan semacam terop. Nah, seperti ini biar tidak kepanasan. Oke sobat, kita turun dulu, kita lanjut ke dimana juga terdapat sebuah apa ya, di sini tuh
tongkat atau sebatang kayu atau pohon. Katanya tongkatnya Sunan Bonang atau gimana. Kita coba ke sana, kita lihat. Oke, kita turun dan kita coba lihat keadaannya sekarang. Seperti apa? Oh ya, Sobat Bagus, ternyata itu anjir namanya. Dimana anjir adalah sebuah kayu berdiameter sekira 15 cm dengan tinggi mencapai 3 meter. Posisinya terletak di sebelah utara pintu masuk Pasujutan Sunan Bonang atau tepat di pinggir jalur Pantura Semarang Surabaya. Jadi teman-teman kalau lewat sini pasti akan melihatnya. Zaman dahulu, anjir semula menempel pada sebuah pohon, tapi begitu pohon tersebut roboh, kemudian anjir didirikan oleh warga setempat dan dililit kawat dari bawah sampai atas. Selain itu juga dikelilingi pagar besi sesuai dengan tinggi anjir. Seorang sesepuh di Sambonang, Bapak Ahmad Munji menceritakan dulu ada saja orang yang diam-diam mencuri kayu bagian dari anjir. Konon tersiar kabar dengan membawa potongan kayu anjir bisa mendatangkan berkah, termasuk ketika berangkat melaut dapat mendapatkan hasil tangkapan berlimpah. Khawatir lama-kelamaan anjir akan habis, pihak Yayasan Sunan Bonang memutuskan memagari petilasan itu. Mereka tidak ingin keberadaan anjir justru bisa mengarah pada kekufuran. Di kalangan masyarakat Desa Bonang muncul 3 versi menyangkut anjir. Ada yang menyebutkan kayu untuk tanda di pinggir laut, ada pula yang menganggap tongkatnya Sunan Bonang. Namun versi lain mengisahkan kayu itu merupakan sisa kayu penggantian cungkup makam Putri Campa di dekat Pasujutan Sunan Bonang. Kala itu tiang-tiang bangunan makamnya terbuat dari tulang ikan paus, tapi karena mulai rusak, akhirnya diganti. Beberapa tahun lalu, kebakaran lahan pernah melanda perbukitan di sebelah utara Pasujutan Sunan Bonang. Api berkobar cukup besar, tapi beruntung situs anjir selamat. Api padam hanya berjarak 2 meter dari posisi anjir berdiri. Oke, Sobat Bagus, itu tadi jejak Bagus kali ini. Terima kasih sudah menonton, sudah menyimak. Salam sehat, salam sukses. Dadah.